Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Belum pada ada, Kak. Pematerinya Ya, juga belum hadir. tadi tuh ada masuk kayaknya Pemprov Jabar, tapi keluar lagi. Nah, Nggak tahu, Pemprov, nggak tahu. Iya kan punya Kang Opik meren. ah, Ngeri banget pokoknya Pemprov Jabar. Ridwan Kamil KRK mau sedang. ngisi, nah, ya Allah. Apa? Bapak Ridwan Kamil mau ngisi. Otak nak. Tapi keluar lagi nggak tahu tuh. Sinyal apa kenapa ya? Tadi sempat aku udah jadiin co-host padahal. Oh ini dia. Kaget kirain salah room. Pemprov Jabar we. Aku jadiin co-host ya teh. Tenan atuh Pemprov Jabar. Nggak apa-apa. Masya Allah. Wait-waitnya salah masuk Prinsip akun ya, nih. teh. Coba. Sok, Ikma, mangga Ikma. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teteh-teteh semua, alhamdulillah. Hari ini kita bisa sharing lagi di sharing session yang keempat, ngebahas tentang dana investasi dan lain-lain sebagainya. Mangga, saya mah langsung aja dikasihin ke Teh Gina. Teh Ginanya keluar lagi ya? Iya. Aduh, kenapa ya? Sinyal mungkin ya. Ya udahlah, nanti kalau masuk langsung aja lah Teh Gin, kemuan gitu. Mau diisi apa dulu atuh? Bebas atau ini juga Irma, si Siva nggak ada juga. Teh Nisa, Teh Dinda. Ya, orang ramekan di grup, panggilin. Kamarana itu telat udah bukana meureun. Punten aku pokoknya aku tadi ya Allah. Nonton Korea we itu dah. Eh, Ini baru dari kayak apa yang sudah dimiliki. Oke. Teh Nisa lagi pindahan kemana? Gak tau. Yang pindahan tuh ada 2. Terus juga lagi pindahan, Masya Allah. Oh, yang ke Cimahi teh ya? Iya yang ke nyohom. Iya, yang perumahan apa sih yang di Difahami oleh manusia, Pemprov Jabarnya maka belum bisa jadi manusia itu kehilangan hampir sepertiga hidupnya untuk sesuatu yang sia-sia. Lah kenapa? Karena rezeki, di mana rezeki ini kenapa penting untuk dibahas? Karena biasanya urusan manusia masuk, itu Teh. kanan kiri depan belakang atas bawah itu urusan rezeki. Manusia ada tuh suaranya rela ya? macet-macet pagi dan sore hari untuk rezeki. Rela badannya berdebu, rela kemudian keringatnya Iqbal, menetes pengen deras gitu ya. Kaki jadi tangan, tangan jadi kaki, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, yang bener. pengen share screen. Siang jadi malam, Oke. malam jadi siang. Belum lagi lo ya? Mereka Oke. lakuin itu semua untuk mencari rezeki. Maka kalau Dan sampai isi rezeki doang. ini salah diterka oleh Betul, manusia, salah Iya difahami oleh benar Mak. Betul. seluruh manfaatnya ke seluruh alam. Laki-laki. Berdoa dipersilahkan. Mana nih? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, Ada amin, ya rabbal suaranya alamin. enggak? Teman-teman, selamat datang di kajian terkait takdir, Enggak ada suaranya. spesifik membahas tentang rezeki, berjudul Takkan Lari Nggak ada. Rezeki Dikejar. Hari ini kita akan ngebahas tentang Lagi bahas tentang tabung-tabung Nggak ada di situs apa sih pengaturan buat suara tuh pas sebelum share-nya kan ada panahnya gitu ya. Share screen itu share with video, ada share with audio. Oh Ada nggak? iya. Kela, saya tanya ya nak. Maaf tentang makhluk yang namanya rezeki. Nah, Di mana ada. rezeki ini kenapa penting untuk dibahas? Karena biasanya urusan manusia itu kanan kiri depan belakang atas bawah itu urusan rezeki. Manusia tuh rela macet-macet pagi dan sore hari untuk rezeki. Rela badannya berdebu, rela kemudian keringatnya menetes deras gitu ya. Kaki jadi tangan, tangan jadi kaki, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, yang bener. Siang jadi malam, malam jadi siang. Mereka lakuin itu semua untuk mencari rezeki. Maka kalau sampai rezeki ini salah diterka oleh manusia, salah di Sok Tegin. Tadi udah dibuka sih, tinggal ini langsung. Halo Tegin.
Bismillah, Tegin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Tegin, tadi udah dibuka tapi keburu keluar lagi. Boleh langsung ambil alih. Tegin, halo, Assalamualaikum. Keluar lagi. Halo Tegin. Halo, Udah siap? masuklah suara aku. Masuk. Siap, insya Allah. Sok, bismillah, Tegin. Langsung aja, Teh. Udah dibuka, dah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul bersama via Zoom ya. Salawat serta salam. Semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, pada keluarganya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Hari ini akan ada sharing bersama mengenai, langsung share screen aja ini Teh. Ya, Teh, langsung aja, sok. Boleh. Oke. Hari ini judulnya Saving or Shopping, bijak dalam mengelola keuangan. Sebentar. Oke, apa sih bijak dalam mengelola keuangan itu? Berdasarkan KBBI, bijak itu artinya mahir atau pandai. Nah, maksud di sini yaitu mahir dalam atau pandai dalam mengelola keuangan. Uang itu adalah rezeki yang Allah titipkan kepada kita ya. Jadi bagaimana kita mengoptimalkan rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita, dan untuk penggunaannya itu seperti apa dalam pos-posnya. Kemudian kenapa kita harus bijak dalam mengelola keuangan? Riset gini Maya, ada riset tahun 2020 bahwa keuangan itu merupakan faktor terbesar di Jawa Barat sebagai penyebab utama perceraian. Maka dari itu keuangan ini perlu dipelajari oleh kita semua agar tidak menjadi penyebab yang fatal gitu ya ketika kita sudah membangun sebuah rumah tangga. Tentunya untuk diri sendiri juga bagi yang masih single gitu ya, penting banget untuk mengelola ini, karena ini tuh bukan hanya untuk dikelola untuk yang udah berumah tangga aja, tapi ketika kita masih single juga kita pasti udah melakukan ini gitu. Nah, kemudian faktor pertama perceraian itu yaitu adanya perselisihan yang terus menerus. Terus ada juga poligami yang menempati urutan keempat. Dalam hal ini, maka preventif atau pencegahan itu lebih baik. Oleh karenanya, kemampuan dalam mengelola keuangan itu merupakan suatu hal yang penting untuk kita pelajari untuk mencegah terjadinya perceraian. Soalnya kalau misalnya udah berumah tangga gini kan, ekonomi itu faktor yang sangat, atau keuangan itu faktor yang sangat sensitif ya. Bisa salah sedikit dalam penyampaian, bisa maknanya juga beda gitu. Ketika ada yang kita mengalami kekurangan dalam berumah tangga, itu juga kalau misalnya komunikasinya nggak baik akan menimbulkan
percikan-percikan konflik seperti itu. Terus kenapa sih kita harus memanage gitu? Kenapa kita harus bijak dalam mengalokasikan keuangan? Karena kalau misalnya kita enggak memprepare-nya atau enggak membuat manajemennya, kemungkinan tidak akan cukup karena tidak ada skala prioritas yang betul. Lebih konsumtif karena tidak ada batasan. Terus dari kapan nih kita mulai merencanakan keuangan ini? Yaitu dari awal ya. Kalau misalnya perencanaan itu sebenarnya bebas sih. Bisa dari per bulan waktunya atau per minggu atau per hari juga bisa, asalkan targetnya jelas. Kemudian bagaimana ya cara untuk memanajemen keuangan tersebut? Nah, sebenarnya Allah itu udah ngasih kita petunjuk dari segala aspek, yaitu di Al-Quran ya. Mengenai ini ada di Quran petunjuknya Allah udah sampaikan di Quran surat Yusuf ayat 47. Bismillahirrahmanirrahim. Sini Yusuf berkata, supaya kamu bertanam 7 tahun lamanya sebagaimana biasa, maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di bulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Di sini surat ini sebenarnya mengajarkan kita tentang manajemen resiko. Hal ini tuh baru digemborkan tahun 80-an di barat, tetapi ternyata ribuan tahun yang lalu Islam sudah mengajarkan ilmu manajemen pada surat ini. Nah, di sini nih saving dulu baru shopping. Berapapun penghasilan kita, yang dimakan itu harus lebih sedikit. Sedikit itu artinya berapa sih? Yang pasti di bawah 50% ya. Nah, dari surat ini muncullah nih rumus dalam mengelola keuangan, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Satunya itu 10. 10 untuk 10% untuk kebaikan, 20% untuk dana darurat, 30% untuk cicilan produktif, dan 40% untuk kebutuhan. Ini bukan rumus baku ya, namun ini idealnya seperti ini. Pembagian keuangan setiap orang itu akan berbeda setiap keluarga. Apalagi jika ada keluarga yang kondisi kesehatannya kurang baik gitu ya, pasti membutuhkan dana untuk kesehatan untuk lebih besar ya. Selanjutnya, nah 10% kebaikan ini apa saja alokasinya, yaitu seperti zakat, infak, sedekah, dan berkorban. Kemudian 20% dana darurat. Nah, dana darurat ini adalah simpanan yang disimpan hingga 6-12 kali pemasukan. Dana darurat ini misalnya kenapa harus disimpan sampai 6-12 kali? Ini contohnya saja, misalnya ada seseorang yang terkena PHK. Nah, ketika dia sudah rutin untuk saving 20%-nya itu untuk dana darurat, ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan, seperti PHK gitu, dia masih punya cadangan uang untuk 6 bulan atau 12 bulan berikutnya. Nah, yang selanjutnya itu asuransi jiwa dan kesehatan. Nah, 30%-nya itu cicilan produktif. Ketika kita misalnya punya hutang, nah hutangnya itu bisa dibayar dari 30%-nya ini. Ya, maka yang pertama itu selesaikan dulu hutangnya. Dan ketika kita hendak berhutang, itu tidak boleh lebih dari 30%. Ketika hutang kita lebih dari 30%, itu akan menimbulkan sakit ya, ketidaksehatan dalam perekonomian yang ada di yang kita dapatkan gitu ya, akan nggak balance gitu. Lebih banyak bayar hutangnya dibandingkan untuk memenuhi kebutuhan, sehingga nanti akan banyak minus-minusnya. Kemudian ada rencana jangka panjang. Rencana jangka panjang ini meliputi pendidikan anak, umroh, haji, ataupun membeli rumah. Untuk pendidikan anak, ini banyak sekali metodenya ya. Seperti kita ketahui ada kayak asuransi pendidikan juga ada. Nah, ada juga yang menggunakan teknik menabung. Ada juga yang menabung menggunakan logam mulia. Menabung menggunakan logam mulia ini juga misalnya gini, kenapa pakai logam mulia? Seperti kita ketahui, logam mulia kan nilainya, harganya itu tidak mungkin jarang turun gitu ya, lebih banyak dia mengikuti nilainya itu tinggi gitu.
misalnya ketika emas misalnya saat ini per gramnya itu 600.000. Ketika beberapa tahun yang akan datang bisa jadi per gramnya itu naik di angka 1 juta ataupun lebih. Nah, ketika misalnya punya anak, kita misalnya tentukan nih musyawarah sama keluarga, sama anggota keluarga, kira-kira anak kita untuk biaya dari SD-nya nih ya, kan baru lahir nih, biaya SD-nya kita patok di berapa gram ya kira-kira untuk memenuhi pendidikan dia. Kemudian biaya SMP-nya ditentukan juga, biaya SMA-nya ditentukan, kemudian kuliahnya juga ditentukan, yang pasti jumlahnya pasti akan lebih naik ya jumlah gramnya. Kemudian kenapa perlu dipersiapkan? Ini untuk menghindari adanya hutang. Banyak sekali di antara kita gitu ya. Ketika anak mau masuk sekolah itu, aduh bingung nih biayanya dari mana. Terus akhirnya kan jumlahnya besar gitu ya, jadi akhirnya jalan pintas, ya udahlah minjem dulu aja, nanti kita bayarnya nyicil. Nah, ini untuk menghindari seperti itu ya. Kemudian investasi ilmu ataupun bisnis. Nah, ini investasi ilmu ini berupa upgrading diri atau meningkatkan kemampuan. Banyak yang menyepelekan hal ini, padahal ini tuh penting banget. Mungkin dulu kalau kita kuliah gitu ya, pengen tahu cara apa gitu, ikut seminarnya. Kemudian kan langsung kerasa gitu ya, apa yang bisa kita tingkatkan dalam diri kita asal kita mau praktekkan ilmu yang kita dapatkan. Nah, sama investasi ilmu di sini juga kita bisa gunakan untuk bisa membeli buku, ikut seminar, terus ikut pelatihan-pelatihan yang untuk meningkatkan kualitas diri gitu ya, biar kemampuan skill kita dalam sehari-hari itu ada skill-skill tambahan yang kita dapatkan gitu, nggak gini-gini aja. Nah, lanjut itu jadi kalau investasi ilmu itu diambilnya dari 30% ini ya. Lanjut, yang ke 40%-nya itu yaitu kebutuhan sehari-hari. Nah, kebutuhan sehari-hari ini biasa digunakan untuk membeli biaya makanan, belanja bulanan, bayar listrik, air, gas, internet, terus transportasi. Misalnya biasa kita pakai Grab, berarti diisi tuh OVO-nya ataupun yang lainnya bisa menggunakan uang cash juga. Nah, di sini dihitungnya di 40%. Namun ada juga yang 30%-nya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, ada 40%-nya yang digunakan sebagai kebalik gitu ya. Ada yang 40% kebutuhan sehari-hari, 30% untuk investasi. Ada yang 40% investasi, 30% untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi itu mah tergantung lagi kitanya mau gimana gitu untuk mengaturnya. Kebutuhan dan keinginan. Nah, itu bisa terlaksana rumus 1, 2, 3, 4 itu ketika kita bisa membedakan apa itu kebutuhan dan apa itu keinginan. Dan kita bisa membedakan yang saya ini mau teh kebutuhan atau keinginan ya. Karena ini adalah penyebab masalah keuangan. Masalah penyebab keuangan itu diciptakan sama diri kita sendiri. Dan hal yang mendasarinya itu adalah maksud. Kadang kita suka tergoda gitu ya. Diskon 50% atau diskon 50 tambah 25% di akhir tahun. Ataupun ada Shopee 12. Padahal sebenarnya barang itu nggak kita butuhin banget gitu untuk saat ini. Tapi karena ada embel-embel promo, diskon, terus beli satu gratis satu, beli satu dapat dua, dan sebagainya, itu masih kita sering tergoncang gitu ya nafsu kita untuk membeli barang-barang yang sebenarnya nggak urgent-urgent banget untuk kita miliki. Nah, karena dari zaman dulu tuh kita udah menanamkan hal-hal tersebut, embel-embel tersebut, sehingga banyak di antara kita gitu ya kedoktrin gitu untuk hal-hal tersebut, sehingga lebih mengutamakan nafsu dibandingkan kebutuhan. Nah, jadi gimana nih caranya biar kita bisa mengendalikan nafsu kita? Yang pertama yaitu berpuasa. Sebenarnya Islam itu sudah mengajarkan kita atau membekali kita setiap 1 tahun sekali ini kita melakukan saum Ramadan. Nah, saum Ramadan ini diperuntukkan sebenarnya untuk kita menahan nafsu 11 bulan kemudian, 11 bulan selanjutnya.
Terus ditambah lagi puasa Senin Kamis atau puasa pertengahan bulan dan sebagainya. Yang kedua apa? Adalah sabar. Sabar di saat keinginan menggebu, namun kita timbang-timbang lagi nih, memang sudah masuk kebutuhan atau belum. Nah, yang selanjutnya yaitu dengan sedekah. Jika kita belum bisa mampu memenuhi suatu kebutuhan, bersedekahlah. Siapa tahu dengan jalan sedekah itu, kebutuhan atau keinginan kita tercapai dengan bersedekah. Nah, kemudian selanjutnya yaitu disiplin. Cara mulainya kita untuk memanajemen keuangan itu harus disiplin mencatat pemasukan dan pengeluaran. Catatnya itu bebas ya, tekniknya bisa satu hari langsung dievaluasi, dicatat, dan apa aja nih pengeluaran hari ini gitu. Udah sesuai belum dengan target harian kita. Bahkan di sini sedikit cerita gitu ya. Orang Jawa mah terkenal keyengnya gitu ya dalam mencapai tujuan gitu. Ada teman kuliah yang dia tuh seharinya tuh ditarget misalnya seharinya tuh 30.000 gitu jajannya. Ketika dia main sama teman-temannya dan menghabiskan anggaran 50.000 dalam hari itu, teman saya itu ya, ini mah real ceritanya. Teman saya itu sampai, oh berarti kan anggaran per harinya 30.000. Ketika dia mengeluarkan hari ini 50.000, berarti dia langsung menerapkan konsep, oh berarti besok anggaran saya itu cuma 10.000. Jadi mau nggak mau dalam hari besok dia kebutuhannya itu nggak lebih dari 10.000. Nah kayak gitu. Nah ini kan misalnya kita nih ya, kita itu harus punya alasan yang kuat untuk mencapai suatu tujuan. Nah alasan yang kuat ini, kenapa sih kita harus memanage keuangan kita? Nah, kita harus punya alasan yang kuat biar nanti kita sampai di tujuan ini dan lakukan apa yang telah kita planning, sehingga yang telah kita planning ini akan terus diulangi sehingga menjadi habit baik gitu ya, yang apapun kita jadi teratur untuk mengeluarkan suatu anggaran. Kemudian kita juga harus bekerja sama. Nah, kalau misalnya kita udah berkeluarga, berarti kita harus bekerja sama dengan semua anggota keluarga ya. Misalnya di sini istri diberi kewenangan untuk mengatur keuangan. Nah, berarti istri juga harus ada komunikasi dengan suami, tidak serta-merta, oh ya udah saya aja ya yang ngatur, ini jatah ayah segini. Nah, itu harus dibicarakan ya. Karena manajemen keuangan ini akan berhasil jika semua anggota mengambil peran. Misalnya istri melaporkan, ayah hari ini keluar segini untuk ini. Lalu ayahnya juga melakukan, suaminya juga melakukan evaluasi. Oh iya, sudah sesuai atau belum? Kiranya belum, diperbaiki di hari selanjutnya. Kemudian kita juga harus menerapkan kecerdasan finansial pada anak. Jadi bukan hanya orang tuanya saja yang melek tentang keuangan, namun anaknya juga harus perlu dilatih. Karena mereka yang cerdas dan bertanggung jawab mengelola keuangan sejak belia, mereka memiliki cara pandang yang berbeda tentang uang. Kalau misalnya, jadi gini ya, lebih ke nilai uang itu apa sih gitu bagi anak, dan dia harus kita menanamkan pemahaman gitu ya, kalau uang ini tidak serta-merta ada untuk dihabiskan, namun untuk mendapatkan uang ini ada beberapa hal yang harus dilakukan dulu untuk bisa mendapatkan ini. Nah itu harus dilatih ya, kayak misalnya bisa kan ada mini games kayak bikin warung-warungan sendiri di rumah, terus ketika ibu nyediain snack, di situ snacknya misalnya dikasih label, yang ini 1.000, permen 1.000, ciki 2.000, biskuit 2.000. Nah, ketika anak ingin membeli itu, misalnya dia harus melakukan pekerjaan rumah dulu, entah itu melakukan hal kecil atau hal besar. Hal kecil contohnya membereskan tempat tidur di pagi hari. Nah, dia dapat uang-uangan kertas yang kita sudah buat. Ini upah adek main games, kayak main games gitulah. Ini upah adek karena udah membereskan tempat tidur, dapat 2.000. Nah, uang itu mungkin kemudian dia belikan jajanan yang udah ibunya sediakan di rumah.
Kayak gitu. Sebenarnya banyak sih triknya ya untuk bisa mengajarkan finansial pada anak sedari dini. Karena kalau misalnya udah besar itu udah susah lagi untuk diaturnya. Jadi golden age itu penting ya ketika anak masih berada di usia keemasannya. Oke, lanjut. Nah, yaitu kita harus bisa menaikkan passive income dan menurunkan pengeluaran. Passive income itu penghasilan bulanan ya. Nah, ini passive income ini banyak metodenya. Misalnya kita punya modal terus kita simpan di suatu usaha. Kalau saya sih dari sekolah diajarin, bukan diajarin sih, ada bakat aja kali ya. Kayak misalnya udah dari SMP tuh dijualan pulsa sendiri, terus hasilnya itu disimpan sampai ketika ingin beli handphone gitu ya, bagi anak sekolah itu kan benda yang cukup mahal gitu ya. Ketika ingin beli handphone ya itu bisa beli pakai uang sendiri, pengen beli sepatu bisa beli pakai uang sendiri karena ada passive income gitu. Selain dari uang jajan yang didapatkan, ada juga pulsa. Nah itu terus ketika SMP kayak gitu, SMA juga sama. Nah ketika kuliah itu tuh jadi terasah gitu skill itu tuh. Pernah beli gamis ya, ada di pasar tumpah. Gamisnya itu potongannya tanpa jadi A gitu ya, potongan A, style A. Terus di situ motifnya macam-macam. Terus di situ harganya karena itu obral, harganya cuma 30.000. Terus sama saya dibeli beberapa 10 piece gitu ya. Kemudian saya bawa lagi ke tukang jahit, sama saya dikasih karet di tengahnya biar bikin berkerut gitu ya. Biar modelnya enggak polos, dan ternyata itu tuh sama saya dikasih plastik lagi, dikasih packaging gitu ya. Dan itu laku dijual dengan harga 80.000 gitu. Dari satu baju bisa dapat keuntungan 50.000, dan itu alhamdulillah berlangsung lumayan lama gitu ya. Nah dari situ ternyata skill itu tuh akan ada ketika kita peka terhadap apa sih yang bisa saya untungkan gitu dari beberapa hal. Nah itu kan bisa ketika kita peka terhadap situasi gitu ya. Nah itu bisa dijadikan pemasukan tambahan. Kemudian saat nikah kan ngurusin hantaran, terus pikir lagi kenapa ya nggak bikin hantaran sendiri, dan mulai lagi itu usaha tambahan. Jadi makin kesini itu akan terasah ketika kita peka apa yang bisa menjadi passive income buat kita sendiri. Nah ketika kita mampu menaikkan passive income dan menurunkan pengeluaran, insya Allah keuangan kita akan stabil ya. Lanjut, nah gimana nih strateginya untuk menurunkan pengeluaran? Yang pertama yaitu menyederhanakan hidup dan menunda kesenangan. Menyederhanakan hidup, nah ini yaitu menurunkan ego tanpa mengurangi nilai. Misalnya kita bagi butuh kendaraan nih untuk mobilitas kita kerja. Sebenarnya kita mampu untuk beli kendaraan yang baru, namun apa salahnya gitu ketika kita mampu, kita menurunkan ego nih tanpa mengurangi nilai, fungsinya sama, bisa nganterin kita, bisa dipakai kita mobilitas, tapi dengan yang second, barangnya yang nggak baru, dengan catatan yang masih terawat gitu ya. Terus ketika kita mau beli handphone juga, sebenarnya kita mampu nih beli yang seharga 5 juta, tapi fungsinya sama kok untuk menghubungi, untuk bisa saling berkomunikasi gitu ya. Kita beli dengan yang harga 2 juta, sisanya bisa kita alokasikan untuk investasi. Kemudian, nah ada level menunda kesenangan. Di sini ada 4 level, coba kita cek ya, kita berada di level yang mana. Ini level yang paling jelek, yaitu kita terus yang penyakit di masyarakat. Banyak orang yang ikut tren gitu. Oh lagi tren motor besar, ada beli. Dan itu mereka
teriming-iming dengan DP yang murah gitu ya. Tapi cicilannya membengkak sehingga akan menyusahkan diri sendiri gitu ketika cicilan-cicilan berikutnya. Kemudian ada level 3A. Nah, level ini lumayan jelek. Kita punya uang. Baru bayar cash barang konsumtifnya. Kemudian 3B level sedang, punya uang 3 kali lipat dari barang konsumtif, baru beli cash. Kemudian ada 3C level lumayan bagus. Kita menghasilkan investasi 3 kali lipat dari harga barang konsumtif tersebut di tahun itu, maka baru boleh beli cash. Ada juga level bagus nih, ketika punya uang diinvestasikan dulu sampai hasil investasinya cukup untuk membayar barang konsumtif tersebut. Yang terbaik yaitu yang pertama nih, yaitu passive income-nya cukup untuk membayar cash barang konsumtifnya. Jadi diusahakan ketika kita mau membeli barang itu bukan dari boleh sih dari penghasilan utama, namun lebih baik jika kita membeli sesuatu barang konsumtif itu dari passive income. Nah, gimana cara menaikkan passive income? Itu bisa berupa investasi berupa aset, saham, reksadana, deposito, usaha, ataupun bisnis. Ada ini juga ya, pengalaman, bukan pengalaman sih, contoh gitu ya ini mah. Di daerah saya ada orang yang udah cukup penghasilannya. Ketika kita misalnya baru menerapkan 1, 2, 3, 4 ini, beliau sudah bisa menerapkan 70-30. 70-30 itu dia memberikan 70% penghasilannya untuk umat dan 30% untuk dia konsumsi, untuk memenuhi kebutuhan dia gitu. Nah, kenapa dia bisa melakukan 70-30? Itu dikarenakan passive income-nya sudah lebih banyak menghasilkan gitu ya. Sehingga dia tidak perlu lagi dia cukup gitu dari 30% tersebut. Ketika passive income sudah berjalan, itu juga bisa memudahkan kita gitu untuk mengatur rumusnya lagi gitu. Kira-kira apa nih yang mau dibesarkan lagi dibandingkan kebutuhan kita gitu. Alhamdulillahnya beliau dengan 70% itu buat umat, dan beliau juga udah jadi fokus gitu ke tujuan hidup dia, ingin membangun 150 masjid gitu. Dan masjid-masjid yang dia bangun juga contohnya itu bagus gitu ya, nggak hanya asal-asalan gitu yang dia bangun, dan itu hanya untuk umat gitu, kepentingan umat. Nah, kemudian kita belajar dari kisah Utsman bin Affan yang membeli sumur Yahudi. Utsman bin Affan ini merupakan salah satu sahabat Nabi yang kaya dan juga sangat dermawan. Dengan kekayaan dan kedermawanannya ini, dia banyak memberikan harta bendanya untuk menegakkan agama Islam. Utsman ini sangat rendah hati ya, walaupun dia kaya, tapi dia tetap menjalankan kehidupan sehari-harinya dengan kesederhanaan. Pada saat perang Tabuk melawan Romawi, Utsman menyediakan 300 ekor unta dan 1000 dinar dari kantong pribadinya untuk bekal perang. Terus ketika ada suatu cerita, pada saat itu di Madinah ada sebuah sumur. Sumur ini tapi dimiliki oleh Yahudi. Nah, Yahudi itu menerapkan pembelian gitu ya untuk mendapatkan air tersebut. Nah, orang Yahudi tersebut menjual airnya kepada umat Islam dengan harga yang cukup tinggi. Tentu saja umat Islam menjadi resah dengan persoalan ini. Kabar ini akhirnya sampai kepada Rasulullah, sehingga Rasulullah lantas menyuruh kepada para sahabatnya untuk menyelesaikan persoalan air dan sumur tersebut. Beliau menjanjikan siapapun yang membeli sumur milik Yahudi itu dan mewakafkannya untuk umat Islam, maka kelak ia akan mendapatkan minuman di surga sebanyak air dalam sumur tersebut. Mendengar apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah tersebut, Utsman bin Affan langsung mendatangi seorang Yahudi pemilik sumur tersebut. Dengan segala kepandaiannya dalam bernegosiasi, Utsman pun berhasil membeli sumur tersebut dengan harga 12.000 dirham. Jadi sebelumnya tuh ketika dibeli sepenuhnya, belinya itu nggak sepenuhnya. Jadi orang Yahudi itu membuat kesepakatan bahwa misalnya hari ini sumur itu milik saya, besok milik kamu. Nah, jadi terus Utsman bin Affan bilang ke umat Islam untuk membeli
membeli air ketika sumur itu milik Utsman. Jadi umat Islam itu berburu-buru ketika membeli airnya ketika bagian harinya Utsman. Sehingga Yahudi itu tersebut kebingungan kenapa ya ketika bagian saya kok berkurang orang-orang yang membeli air. Akhirnya karena semakin berkurang, dia menjual seluruhnya sumber tersebut kepada Utsman. Nah, kenapa kita harus bebas secara finansial? Nah, salah satunya itu agar kehidupan kita fokus untuk taat beribadah kepada Allah. Ketika kita bebas finansial, apalagi sih yang dipikirin gitu ya, kita akan bisa fokus terhadap Allah dan finansial ini udah bukan jadi suatu kekhawatiran gitu. Cukup nggak ya, gimana ya pendidikan anak saya, gimana ya kita tinggal di mana. Nah, kita harta tersebut untuk berbagi kepada umat muslim lainnya. Dan yang terakhir yaitu menopang bangsa lain gitu ya. Nah, makanya ketika kita bisa mengambil peran di beberapa aspek perdagangan, insya Allah kita juga akan bisa membantu umat Islam lainnya untuk bisa bekerja dengan kita. Seperti itu. Sudah selesai. Masya Allah, mantap banget Engin. Jazakallahu khairan. Mari kita sharing. Lihat, dengerin pengalaman teman Tegin tadi, jadi inget dulu waktu pengalaman 7 tahun ngekos. Kayak gitu, bener-bener kayak gitu. Sampai kalau misalkan mau diajak main sama teman gitu ya. Ya, diajak main sama teman-teman tuh harus mikir panjang banget ya, aku gimana hidup ke depan. Padahal kondisi keuangan sudah sekarat. Pernah juga jualan, kalau Tegin jualan pulsa, aku jualan resume teh. Seminggu sebelum ulangan dimulai itu aku kerjasama sama tukang fotokopian. Jadi terus nyebarin di grup. Siapa yang mau resume pelajaran, belinya di Amang ini ya. Semua sebelum itu, aduh ya Allah. Ya Masya Allah banget. Nih. Ya mungkin kan kelihatannya sepele gitu ya, ngejual resume, tapi kan ternyata itu punya impact yang besar gitu buat kita untuk, wah ini pemasukan tambahan gitu buat saya ya kan. Tapi emang di balik pemasukan tambahan itu ada perjuangan yang dikorbankan gitu ya. Nah, terkait dengan amal jariah keuangan nih, punya satu video ya. Mudah-mudahan bisa ini nih. Tentang sebuah kebaikan mati ketika disolati dengan banyak orang yang betul-betul merasakan manfaat dari orang itu ketika hidup. Perhatikan. Mengapa kematian beliau menggemparkan Kairo dengan pemakamannya yang dihadiri lebih dari 1,5 juta orang? Mari kita simak kisah dari Asosiasi Universitas Islam Mesir ini. Al-Kisah dari kampung kecil bernama Tafana al-Ashraf, distrik Middle Ghamir, Provinsi Dakohliah, Mesir. Ada 9 orang sarjana miskin lulusan Fakultas Pertanian. Lalu mereka pun sepakat membuat sebuah peternakan unggas, sembari mencari mitra ke-10. Namun mereka terbentur modal. Maka dengan sekuat tenaga mereka kumpulkan dari hasil menjual tanah, perhiasan istri, hingga meminjam. Meski tidak banyak terkumpul, namun mencukupi untuk memulai usahanya. Pertanyaan tersisa, siapa mitra yang ke-10? Insinyur Solah, satu dari mereka pun berkata, aku sudah menemukan mitra yang ke-10. Siapa? Kata teman-temannya. Allah, lanjutnya. Allah akan menjadi mitra usaha kita yang ke-10. Allah akan mendapat 10% dari keuntungan kita. Dengan perjanjian, Allah yang akan memberikan perlindungan dan pemeliharaan, keamanan dari segala wabah penyakit. Akhirnya mereka pun sepakat
Kontrak kerjasama pun ditulis secara rinci dan dicatatkan ke notaris, lengkap dengan peran mitra ke-10 tersebut. Tak disangka, setelah 1 musim bisnis mereka langsung meroket, jauh dari yang dibayangkan sebelumnya. Lalu mereka pun kembali bersepakat menambah jatah keuntungan mitra ke-10 menjadi 20% di musim kedua. Dan begitu seterusnya hingga mencapai 50%. Lalu bagaimana keuntungan mitra ke-10 itu dialokasikan? Dimulai dengan membangun sekolah dasar Islam putra, lalu lanjut putri, kemudian sekolah menengah putra, kemudian putri. Tambah lagi madrasah alia putra, lalu putri. Tapi karena keuntungan terus membanjir, akhirnya dibentuklah Baitul Mal. Dan mereka pun mengajukan ke pemerintah untuk membangun universitas di kampung. Awalnya ditolak dengan alasan tiadanya akses bagi para mahasiswa. Tak berapa lama mereka pun mengajukan pembangunan universitas lengkap dengan stasiun kereta beserta jalurnya dengan biaya mandiri. Akhirnya permintaan ini disetujui. Dan pertama dalam sejarah Mesir, berdirilah sebuah universitas di perkampungan kecil. Semakin berkembang, dibangun pula fakultas kedua, ketiga, keempat hingga asrama putri dengan kapasitas 600 kamar. Lalu asrama putra dengan 1000 kamar. Tiket kereta api pun digratiskan untuk memudahkan transportasi menuju kampung tersebut. Tak cukup hanya itu, dibangun Baitul Mal berikutnya hingga hilang kemiskinan di daerah tersebut. Dan program ini diduplikasi ke kampung-kampung lain hingga bisa dikatakan tak ada kampung yang disinggahi Insinyur Solah kecuali akan dibangun Baitul Mal untuk warga. Bantuan pun diberikan untuk fakir miskin dan para janda. Pemuda pengangguran pun dilatih untuk mengelola perkebunan sayur hingga mandiri, bahkan sampai bisa mengekspor ke negara tetangga. Pada saat panen raya, seluruh penduduk dikirimi paket sayur. Di hari pertama Ramadan diadakan buka puasa bersama untuk seluruh penduduk desa. Mereka memasak dan hadir ke lapangan yang dipenuhi beraneka makanan. Disiapkan juga perabotan untuk gadis-gadis yatim yang ingin menikah. Dan ini semua merupakan sedikit dari banyaknya kebaikan yang dilakukan oleh Insinyur Solah. Hingga pada akhirnya disepakatilah keuntungan perusahaan 100% untuk Allah. Insinyur Solah yang awalnya adalah salah satu mitra usaha berubah menjadi karyawan Allah. Dia hanya menerima gaji, namun dia memberikan Tuhannya syarat agar membuatnya hanya butuh kepadanya dan hanya meminta kepadanya. Inilah sosok Insinyur Solah Atiyah, aktor utama kisah menakjubkan ini. Keikhlasannya membuat ia sama sekali menolak terkenal di media massa. Dan kini, meski orang yang melibatkan Allah ke dalam bisnisnya ini telah wafat, terbayang seluruh amal jariahnya yang selalu mengalir untuknya. Masya Allah. Pertanyaannya, akankah ini hanya menjadi sebatas kisah saja? Atau menjadi teladan bagi kita untuk mengikuti jejaknya? Masya Allah. Itu salah satu kisah dari Mesir, Insinyur Solah. Dia melibatkan bisnisnya menggunakan semua dikembalikan lagi kepada Allah. Jika kita belum tuntas sama diri kita sendiri, kapan kita bisa bermanfaat untuk umat? Itu pertanyaannya. Ayo yang lainnya. Mau tambahan juga ya. Berbicara tentang passive income gitu ya, ketika kita punya suatu usaha baru mulai, terus kita bangga gitu ya dengan alhamdulillah dapat penghasilannya segini. Nah itu jangan langsung dimanfaatkan atau diambil gitu ya. Entrepreneur yang sukses itu ketika dia menikmati hasilnya itu minimal ketika 7 kali atau 6-7 kali itu berulang. Misalnya dalam omset
saat per bulannya gitu ya, itu boleh dinikmati ketika bulan ke-7 atau ke-6 gitu. Kenapa demikian? Karena itu untuk menghindari adanya adanya kan yang namanya bisnis kita nggak tahu ini akan berjalan terus atau enggak. Nah itu kayak dana cadangan gitu ketika kita bisnisnya nggak masih ada tercover dari situ. Karena ketika kita punya suatu bisnis, uangnya itu nggak boleh nyampur dengan yang anggaran rumah tangga. Gitu. Kayak tadi Pak Insinyur tadi kan kenapa dia bisa terus maju lagi gitu ya usahanya, karena ya kayak ketika dapat penghasilan itu nggak langsung digunakan tapi dia tambahkan lagi, jadiin aset lagi yang melibatkan Allah gitu sehingga terus berkembang, nggak jadi redup usahanya kayak gitu. Insya Allah mantap deh Gina. Biar terus berjalan. Punya bisnis ya Allah, Bismillah lah ya. Mudah-mudahan teman-teman yang lainnya juga harus. Ya gimana? Teh Ya. Balkis, Teh Gia. Insya Allah. Aku penasaran apa ya? Kan tadi tuh dijelasin tentang kayak mendidik ke anak ya supaya mereka tuh tahu value dari uang gitu. Nah, tapi di sisi lain kan kita tuh juga harus kayak orang tuh harus dermawan kayak gitu. Nah, gimana sih cara menyiasatinya? Emang itu bukan sesuatu yang kontradiktif sih, tapi kan kita itulah uang tuh didapat sulit gitu. Sedangkan kita juga di sisi lain tuh kayak harus dermawan, sedekah dan lain-lain. Nah, dan sih strateginya supaya masuk gitu loh kalau anak kan lo kan kita udah dapat kenapa harus dikasihin atau kayak pemikiran yang kayak gitu takutnya ya. Nah itu gimana ya baiknya Teh Gin? Thank you. Aku pernah baca ini ya di IG-nya Umu Balkis. Anaknya itu kan dia udah punya suatu usaha gitu ya. Nah dia malah ketika usahanya maju, alhamdulillahnya gitu ya, dia berada di lingkungan yang baik, orang tuanya itu menerapkan bahwa apa yang kita dapatkan ketika kita kembalikan ke atau kita bagikan gitu di jalan Allah itu akan berlipat ganda gitu. Ketika dia punya omset gitu ya, omsetnya itu lumayan lah, nggak kayak saya gitu ya masih ecek-ecek. Kalau usaha ini mah lumayan omsetnya, tapi sama dia diberikan semua ke yang membutuhkan gitu atas nama usahanya dia gitu. Terus Uminya nanya, kenapa malah dikasihin semua, kan kakak punya target beli ini Cina. Nggak apa-apa, aku bisa dapatkan yang dengan aku membagikan ini, penghasilan ini gitu ya, akan banyak orang yang lebih bahagia gitu. Nah ketika gitu berarti ketika kita menerapkan nilai uang gitu ya, uang itu nggak bisa didapatkan secara cuma-cuma, tapi kita juga menerapkan tauhid gitu. Ketika kita anak ditanamkan nilai tauhid kepada Allah dan tahu nilai uang itu adalah rezeki yang hanya titipan gitu, insya Allah anak juga akan paham kalau misalnya dia itu perlu berbagi juga dan tidak serta-merta kalau uang yang dia dapatkan itu hanya untuk kebahagiaan dia sendiri. Jadi harus diajarkan balance gitu ya, berbagi dengan berusaha kayak gitu. Yang lain siapa tahu mau ada tambahan. Bisa, ayo Bu, pasti insya Allah bisa. Jadi tauhid ke anak yang harus lebih utama di golden age 0 sampai 6 tahun tuh tauhid. Menemukan fitrah keimanan kepada anak. Itu fair banget ya Allah. Terus yang lainnya kita juga terus investasi buku gitu ya buat anak bisa juga kan, kadang buku tuh lumayan mahal ya harganya. Itu bisa juga kita menganggarkan 1 bulan 1 buku gitu buat anak. Misalnya Teh Erna kan sekarang lagi hamil nih,
bisa dimulai dari sekarang nyicil bukunya buat anak nanti kita pemahaman tauhid kan banyaknya sekarang buku-buku yang menyampaikan pemahaman Islam melalui buku bisa dianggarkan 1 bulan 1 buku. Jadi ketika nanti anak kita sudah bisa mulai membaca, kita tidak perlu punya kita nggak perlu nyiapin dana dadakan gitu untuk membeli itu semua karena udah dicicil dari sekarang masuk ke cicilan produktif tadi anggarannya. Dari umur 3 bulan juga sebenarnya udah bisa dikasih buku ya. Dilihat-lihat. Yang visual ya. Lumayan. Teh Erna siap-siap. Kebutuhan pasti akan lebih banyak. Nah nih, mau nanya tentang perhitungan keuangan. Kalau Ikma kan hitung keuangan sama Kang Peri itu 1 minggu sekali teh. Itu pakai aplikasi juga sih. Aplikasi. Kalau misalkan dari Teh Gin sendiri, tapi kadang kalau seminggu sekali tuh, aduh ini tuh tanggal segini tuh dipakai keluarin apa, ikut suka lupa gitu. Kalau misalkan seminggu sekali apa itu udah efektif atau belum ya? Terus kalau misalkan, kalau Ikma nih, awal bulan kan suka nganggarin, misalkan ini buat belanja bulanan segini, buat belanja sayur segini, tapi masih aja ada yang kadang-kadang over budgeting yang nggak tahu gitu, terutama di porsi makanan. Mungkin ada tips buat ngurangin over budgeting. Kalau menganggarkan mah itu mah lebih ke leluasaan diri sendiri gitu ya. Ada yang per hari, ada yang per minggu, ada yang per bulan. Itu mah di senyamannya aja. Terus kayak manajemen keuangan gini itu nggak bisa langsung instan. Pastilah ya kayak ada over budgeting gitu. Itu nggak bisa instan karena perlu dilatih. Jadi kayaknya hari ini misalnya, over nih segini, minggu ini over lebih 100 dari anggaran biasa, dari anggaran yang udah dianggarkan. Nah berarti minggu depannya itu ada yang dikurangi jumlahnya gitu ya. Misalnya tanpa mengurangi nilai yang tadi loh teh, konsep yang tadi membeli tanpa mengurangi nilai. Jadi memangkas anggaran yang kiranya bisa diturunin gitu, tapi tanpa mengurangi nilainya. Kayak misalnya menu harian, berarti mungkin diganti yang tadinya daging sapi jadi daging ayam kayak gitu. Mungkin dari saya solusinya. Tapi aku keuangan nggak dipotong per minggu sih teh, per bulan. Apakah harus dipotong per minggu juga ya? Jadi ketahuan per budgetingnya tuh pas akhir bulan, oh iya ini lebih segini gitu. Oh ya, di mana gitu ya? Apa harus dipotong lagi misalkan buat kas per minggu ini sama kayak anak kosan dulu? Dihitungnya per hari? Kalau aku sih pakai ini sih ya teh, dompet yang ada banyak itunya gini. Oh iya, Ikma juga sekat-sekatnya. Jadi kayak beli galon itu udah ada ngambilnya dari sini. Terus beli yang harian ngambilnya dari sini. Tapi ya kadang ada aja sih godaan kayak GoFood gitu. Kita ngeluarin yang biasanya itu bisa digunakan untuk 2 kali belanja, tapi bisa kehabisin karena 1 kali beli makanan gitu. Itu mah ada aja godaannya, balik lagi ke hawa nafsu. Karena itu yang utama yang paling sulit untuk dikendalikan. Nah ya, sama kayak gitu. Tapi ini Ikma efeknya cuma awal bulan aja loh. Kan Ikma nggak pernah nyimpen uang kas banyak ya. Jadi ini tuh kosong, nggak kepake. Kecuali kalau awal bulan doang. Sekarang kalau udah akhir bulan ini belum keisi apa-apa tuh. Lumayan efektif sih pakai ini. Terus selain pakai ini juga Ikma pakai aplikasi catatan keuangan Teh Erna. Ya. Dan kalau Ikma nama aplikasinya catatan keuanganku. Kalau yang lain mungkin punya rekomendasi lain. Nah itu bisa lebih digital ya. Aku sih masih pakai yang manual, potret-potret. Tapi itu lebih terstruktur ya. Jadi bisa tahu tracknya dan gak hilang catatannya. Itu nggak hilang catatannya. Nanti di akhir bulan juga kita bisa nge-track pengeluaran kita dari awal sampai akhir. Terus bisa tahu, oh ini misalkan buat GoFood total buat bulan ini berapa. Kalau Ikmat dari awal nikah pakai catatan keuangan itu sih sampai sekarang. Mudah-mudahan bantu. Terus di sini Ikmat penasaran juga ada yang ikut ini nggak sih? Apa kayak
apa sih namanya tuh? Yang apa sih namanya? Yang reksadana yang begitu-begitu tuh. Apa sih namanya? Saham gitu ya? Saham. Mungkin ada yang pernah nyoba tapi Iqma asa nggak tertarik gitu, kenapa ya? Apa karena Iqma belum tahu? Suami waktu itu pernah belajar dan itu perlu gak instan ya, harus belajar tekun banget, soalnya kalau kita nggak paham akan totos lah pada waktunya, dan itu harus pakai uang yang dingin, dalam artian itu uang yang benar-benar dingin dan mau direlakan jika terjadi suatu suatu inflasi gitu. Pokoknya harus benar-benar uang dingin yang bukan uang yang kita andalkan gitu. Dan itu butuh ilmu yang lumayan yang nggak bisa dipelajari instan gitu untuk kalau pasang saham gitu ya. Tegin udah pernah coba belum? Belum. Sampai saat ini masih dalam proses memahami kalau aku sama suami gitu ya. Jadi sekarang mah masih nyoba yang ini tuh ada Tani Joy. Tani Joy itu kita bisa, kalau kita punya modal gitu ya, kita bisa nyimpan modal kita, terus kita nanti bermitra sama petani. Nanti kita di situ bisa pilih kita mau bertani apa nih. Di situ ada sayuran, ada ya kayak burkol, terus tomat. Nah nanti kita ada persentase keuntungannya gitu ya. Nanti berapa persennya di situ ada juga laporan anggaran pemasukan pengeluarannya dari mulai pembibitan, terus ketika mulai tumbuh sampai penjualan gitu ya ke tengkulak. Nah itu ada, siapa tahu bisa mau coba, ada Tani Joy, bisa di search untuk misalnya mau coba-coba nih untuk bisa menghasilkan penghasilan tambahan gitu. Ini ada pertanyaan Teh, aku bacain ya, udah kayak penyiar radio bah. Teh aku juga lagi coba pakai dompet pisah budget gitu, tapi suka bingung ngepost-postingnya. Kadang ya udah gitu di post kebutuhan keluarga aja, tapi ya jadinya plus-plus. Mau tahu juga dong postnya kira-kira apa aja nih versi Tegin atau teteh-teteh yang lain yang biasanya disisihin. Biar lebih terperinci gitu kategori postnya, nggak cuma post kebutuhan keluarga aja katanya. Teh Erna to speak up. Tegin, kumaha? Halo? Aku juga, ya. Apa Tepus? Halo. Buat pos-pos kayak gitu, biasanya kalau aku mah dibudgetin kurang lebih kayak yang tadi dijelasin sama Teh Gina. Jadi ada biaya, misalnya bulanan itu ada biaya buat belanja bulanan itu teh, yang kebutuhan belanja bulanan yang buat kayak ke Borma yang kayak gitu. Terus biaya belanja mingguan, jadi per minggu tuh dibudgetin, misalnya seminggu budgetnya 200.000. Terus biaya listrik kayak gitu, kontrakan, terus zakat yang kayak gitu, biaya lain-lain, terus dana darurat, terus tabungan kayak gitu Teh. Berapa jumlahnya mah tergantung, disesuaikan mungkin Tepus ya. Disesuaikan dengan keuangan kita aja kayak gitu. Yang penting si saving itu sih benar yang tadi Teh Gina ini gitu. Utamain dulu saving dulu kayak gitu. Biar aman gitu. Terus dana darurat itu yang paling penting, di mana kita butuh ada kayak keundangan kayak gitu, jadi nggak akan ngecoceng uang gas, uang gas atau uang biaya makan sehari-hari kayak gitu. Uang jajan itu dipisah, belanja uang jajan Jadi saving sama dana darurat itu dibedain kan ya? Beda saving sama darurat itu beda kayak gitu Teh. Kalau aku gitu. Iya bener Tepus, aku juga gitu. Terus masalah saving gitu ya, aku mah bukan tipe orang yang saving di ATM, di bank gitu ya.
karena kalau di bank itu gatel rasanya. Duh kurang ini, tinggal gesek. Apalagi sekarang udah dimudahkan dengan ada OVO, ada Shopee Pay Later. Nah itu Shopee Pay Later racun ya. Beli dulu, bayarnya nanti. Itu jangan dipakai lah, kecuali ada kebutuhan khusus gitu ya. Nah, terus kalau aku untuk masalah saving ya bukan tipe yang nyimpan di ATM. Jadi kalau aku savingnya Bahaya eh kalau aku savingnya di koperasi ya. Yang satu di koperasi, di koperasi ini kan lebih baik saving itu caranya itu yang tidak mudah untuk dicairkan. Jadi kalau di koperasi itu ada tenggat waktunya, misalnya dari tanggal 1 sampai tanggal 15 transaksinya, dan nggak bisa ngambil di antara lebih dari tanggal 15 gitu. Nah itu masih didikan dari keluarga suami ya. Dia cara nabungnya itu ya dari koperasi. Terus keuntungan dari nabung di koperasi juga walaupun terlihat old gitu ya, ternyata kan ada simpanan hasil usaha gini, ada hasil usaha bersama. Nah kadang ketika nabung itu suka ada dilebihin dari koperasinya 50.000 kan, jadi lumayan gitu ya, tanpa disadari walaupun caranya old tapi cocoklah diterapkan di keluarga aku mah gitu. Terus kemudian satu lagi nabungnya aku tuh gimana ya, kadang untuk menutupi yang plus ini, kadang yang biaya bulanan teh udah habis gitu ya, sedangkan ini masih kayak Januari ini kan panjang pisan ya sampai 31, itu rasanya engal banget. Kok ini kok udah habis sih tanggal 29 gitu atau 30 kan, itu masih nyisa 2 hari gitu ya, 30 31, dan 2 hari ini teh di weekend gitu. Weekend teh ya ada suami terus gatel ingin jajan, ingin apa gitu ya. Nah kadang aku ngambilnya dari passive income itu. Kenapa? Makanya pentingnya passive income ini untuk jadi cover lah ketika kita butuh dana yang tak terduga gitu. Jadi nggak ngambil dari dana darurat, karena ini kan nggak darurat banget tapi butuh kan gitu dalam 2 hari ini. Kalau nggak ada uang ya harus tetap berjalan kan kehidupan. Nggak mungkin kita nggak makan 2 hari ini gitu. Jadi aku ngambilnya dari passive income. Kalau gimana? Itu koperasinya, koperasi di mana? Di Balenda. Oh. Khusus orang-orang tertentu apa gimana? Orang-orang di daerah tersebut. Oh iya. Regin, itu siapa? Tepus? Halo? Ya, ini kalau misalkan kita kan misalnya nih gaji misalnya udah dipos-posin kayak gitu. Terus misalnya 7 juta misalnya ya gaji kita udah dipos-posin. Terus pengeluaran sekian, terus sekian. Terus tiba-tiba awal tahun biasanya kan gaji naik tuh. Nah, gimana biar kita tuh konsisten, biar pengeluaran kita tetap segitu, kan biasanya gaji naik, malah kebutuhan juga malah naik, ikutan naik. Aslinya. Yang ditakutkan kayak gitu. Jadi ya benar. Plus gitu kemana gitu ya, mikir lagi gitu. Biar kayak gitu gimana ya kalau teteh-teteh yang lain gitu. Boleh yang lain dulu jawab. Kalau Nanti baru aku. Kalau Iqma sih nggak nganggap itu jadi kenaikan gaji, jadi nganggap gaji itu cuma segitu, jadi itu nggak dihitung, tinggal dimasukkan. Kalau misalkan Tegin tadi nabungnya di koperasi ya. Kalau Iqma selama ini masih di ATM, jadi ada 2 ATM, ada 3 ATM, yang satunya tuh khusus buat tabungan gitu. Jadi nanti pas awal bulan banget yang paling wajib tuh paling bayar listrik, udah bayar listrik terus biasa ya kita ini dulu zakat dari pendapatan, meskipun pendapatannya juga belum kehitung wajib zakat misalnya. Udah itu ke orang tua, itu yang ketiga, yang keempat langsung belanja bulanan. Nah kalau Iqma kalau kenaikan gaji itu nggak dihitung, jadi langsung karena ATM suami sama ATM yang buat tabungan beda, jadi langsung ditransfer buat dana tabungan plus sama kenaikan gaji itu gitu kalau Iqma sih ya. Tapi emang selalu ada godaan sih, aduh ini kan udah naik, atau kita kasihlah diri penghargaan diri gitu ya, beli apa ya. Terus belum naik dengan bahan-bahan baku. Iya benar.
Jadi naik, bahan baku naik. aslinya. Kalau Igma sih sekarang baru menerapkan sistem tabung menabung sih baru tahun ini ya. Dari hampir 3 tahun nikah baru tahun ini, ya Allah kemana aja gue. Soalnya di 2 tahun kemarin tuh masih survive sama sesuatu hal yang bener-bener emang menguras keuangan banget itu. Kalau diceritain mas sedih. Sok lanjut. Jadi masih harus belajar banget nih tentang tabung menabung untuk mengejar rumah impian ya Tepus ya. Nah itu rumah. Oh iya, sekalian bahas Karena kebutuhan utama rumah ya. Dulu mah ingin kebutuhan tuh yang masih ingin beli sepatu, atau sekarang mah inginnya beli rumah. Ada sebagian orang yang bilang aduh lebih baik ngontrak aja selama bertahun-tahun. Contohnya tuh Teh Pupu sama Kang Canun ya. Udah penghasilan kan udah banyak gitu, tapi karena mereka lebih baik ngontrak dulu sebelum beli rumah cash gitu. Ada juga yang nerapin ya udah selama kita nyicilnya nggak riba, ya udah daripada bayar kontrakan kan tiap bulan, mending keneh punya rumah sendiri. Ada juga yang sistemnya kayak Teh PPO sama Kang Ulum tuh yang ya awal tuh bayarnya berapa kaliun, jadi nggak berbelas-belas tahun gitu. Nah mungkin Iqbal sharing aja nih, open minded sama semua. Kalau dipikir-pikir gitu ya, sebagai istri gitu, mending gimana ya? Mendingan kene ya udah nyicil rumah tanpa riba, orang nggak ada riba nggak ada dosa gitu. Tapi dilihat aduh 15 tahunan mau hutang kan ya Allah. Tapi kalau misalkan ya udah beli rumah cash, astagfirullah kita harus ngontrak mau sampai kapan gitu. Aduh, itu masih bergejolak gitu di dalam otak, ya Allah ini penyelesaiannya seperti apa. Mungkin bisa sharing pikiran-pikiran dari teteh semua. Ada beberapa cara sih Teh untuk kita punya rumah gitu. Dari metode menabung itu sendiri. Terus kalau Puspa ya emang beberapa awal nikah gitu yang ikut di rumah orang tua dulu. Terus 2 tahun berikutnya ngontrak gitu. Dan alhamdulillah hari ini baru pindah ke rumah gitu. Ini mah jadi Pusma mending daripada ngontrak jadi milik orang lain, jadi mending nyicil tanpa riba, terus ikut juga asuransi insya Allah walaupun 15 tahun, kalau kita punya niat pasti sama Allah juga kan direzekikan gitu. Kayak gitu kalau saya mah gitu, daripada ngontrak terus uangnya entah kemana gitu kan, kalau di rumah sendiri mah ada hasilnya gitu. Ibu-ibu hitung-hitung kita di sini membayar kontrakan tapi akhirnya jadi sendiri kayak gitu. Terus kalau yang buat kalau pengen beli cash ada sih caranya, yaitu caranya kita nabung pakai emas logam gitu. Kan itu jaraknya bertahun-tahun gitu ya, daripada nabung di bank mending ke emas logam yang tadi kata Teh Gina, biar enggak inflamasinya tinggi gitu kan kalau emas mah gitu. Nabungnya antara minimal 5 tahun sampai 10 tahun baru kita bisa punya rumah gitu. Itu pun dikejar nabung per bulannya per berapa gram gitu biar bisa punya rumah kayak gitu Teh. Mantap. Bismillah. Yalah Teh Ikma, semangat bisa. Ya tuh semangat, harus bisa ayo lah. Kalau beli cash kayak gitu sih harus ada resiko. Ngontrak minimal ya 10 tahun. Iya benar emang. Kecuali kita kalau punya bisnis ya ayo atuh lah. Ya, Jadi Tingkatkan. libatkan Allah. libatkan Allah, bismillah. Udah gimana yang lain? Waktu sudah menunjukkan jam 5.15, jam 5.19. Ada lagi mungkin yang mau ditambahkan atau ditanyakan atau didiskusikan barangkali atau cukup? By the way, Teh Pus, di mana rumahnya? Rumah barunya? Tekin, udah ditawarin kan? Ibu-ibu, bapak-bapak sudah pada berdiskusi ya sama tidak?
Ya di sini masih ada beberapa slot nih yang kosong. Ayo atau tetanggaan. Ayo. Di mana itu tuh? Lumayan mana Tapi di itu Isra lingkungannya Residen yang DT udah insya Allah baik lah DT ya. lingkungan. Karena Terus pola dekat pendidikan ini juga sekolah Islam terpadu kayak gitu. Soalnya dari TK sampai SMA di sini ada gitu. pola pendidikan anak kan itu tergantung juga sama lingkungan itu. Di sini alhamdulillah gitu. Tadi lihat tetangga-tetangganya, masya Allah. Insya Allah, tapi semangat beberes rumahnya ya. Ini juga sambil meresan piring teh. Ya Allah ya Robbi ya sepatu. Mungkin pertemuan kita dicukupkan sampai sini dulu ya. Terima kasih kepada Teh Gina yang sudah memberikan materi yang luar biasa, Masya Allah. Minggu depan bagiannya Teh Nisa, tapi Teh Nisanya ke Qadarullah lagi pindah. Teh Nisa pindahan kemana ya? Ada yang tahu nggak? Tidak tahu Teh. Belum ada info. Ya, nanti aja kita kepoin di grup ya. Ya sudah atau ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sharing session yang keempat kali ini berjalan dengan baik. Semoga ilmu yang kita dapat diamalkan. Sebelum kita menutup majelis ini, marilah kita mengucapkan hamdalah terlebih dahulu dan mungkin segitu ibu-ibu, sampai bertemu di pekan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh pada lip ya.